Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenuhan kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, yang adalah peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10-14. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah seorang imam yang sangat berjuang untuk bisa sampai pada imamatnya, terutama di dalam menempuh pendidikan untuk menjadi imam. Ia sangat lambat dalam hal intelektual, tetapi berkat ketekunan dan kesuciannya, ia pun bisa ditabiskan menjadi imam. Ketika menjadi imam, ia ditempatkan di suatu paroki terpencil di desa Ars, Prancis Selatan. Karena kesuciannya, kesederhanaannya, dan khotbahnya yang sederhana tetapi mengena, banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan menjadi bapa pengakuan yang digemari oleh banyak orang. Kesucian hatinya memancar dari sikapnya yang sederhana dan memberikan diri untuk pelayanan kepada umat yang begitu menonjol dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengecam sikap orang Farisi yang hanya melihat hal yang nampak sebagai perwujudan pelaksanaan hukum yang dibuat manusia supaya kelihatan taat dan suci, tetapi sikap yang ditunjukkan tidak mencerminkan kebaikan dan kasih bagi sesama. Orang Farisi yang memandang murid-murid Yesus najis karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Yesus berkata, "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Yesus membawa pembaharuan sehingga orang tidak terbebani dengan berbagai aturan yang menyatakan orang najis. Sesungguhnya bagi Yesus tidak ada sesuatu yang menajiskan orang yang berasal dari luar, tetapi sesungguhnya apa yang keluar, yang kotor dan tidak baik, itulah yang menajiskan, seperti kata-kata kotor, cacian, makian, amarah, sikap iri, dan dengki. Orang yang suci, saleh, benar, baik, bersih, nampak dari sikap yang lemah lembut, rendah hati, baik dan penuh kasih bagi orang lain, yang memantulkan dari hatinya yang bersih dan suci. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menekankan tentang kesucian hati yang terwujud lewat sikap yang penuh kasih bagi sesama. Marilah kita mengikuti teladan Yesus untuk memelihara hati kita tetap bersih, sehingga tindakan kita pun lebih berpihak kepada kebaikan bagi sesama. Kita semakin mempunyai perhatian bagi sesama dan mau membantu orang lain yang susah. Kita diajak untuk berpihak pada kebaikan dan kebahagiaan bersama dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, dengan membuang jauh hati yang mudah curiga, berprasangka, menghakimi, atau mempersalahkan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.